Shalom Bapak Ibu. Kita mengucap syukur waktu-waktu kita adalah waktu di dalam rencana Tuhan. Ada dua cara berpikir daripada orang ataupun Alkitab berbicara mengenai waktu Tuhan. Yang pertama adalah waktu kronos, adalah detik-detik yang terjadi dalam kehidupan kita. Maka detik-detik itu akan terus berlalu dan apapun kejadian tidak peduli Bapak Ibu. Waktu itu tidak pernah peduli apapun yang kejadian di dalam dunia ini, dia tetap berjalan. Tapi yang kedua adalah Kairos. Kairos Tuhan sangat peduli dengan hidupmu. Sangat peduli dalam rancangan Tuhan. Sangat peduli dalam rencananya. Oleh karena itu, waktunya yang terbaik adalah ketika tadi Kairos Tuhan datang dalam kehidupan kita. Dia mengubah dan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Dia membuat segala sesuatu menjadi berubah. Oleh karena itu Bapak Ibu, kita tidak tahu secara kronologis, kronos ataupun waktu-waktu detik-detik, kapan segala sesuatu digenapi dalam kehidupan kita. Kalau kita mungkin mengalami suatu pergumulan, kita tidak tahu secara waktu, tapi Tuhan katakan dia mengetahui secara Kairos. Yeremia 29 ayat 11 berbicara, sebab aku mengetahui rancangan apa yang padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan. Yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, yang memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Bapak Ibu, pada saat pertama saya baca firman itu, saya berpikir bahwa rancangannya adalah hanya bagi saya. Saya berpikir adalah bahwa segala sesuatu adalah semuanya adalah bagi saya. Saya bersyukur itu adalah satu kebenaran. Tapi bukan itu saja Bapak Ibu. Rancangannya baik bukan hanya bagi hidupmu, tapi bagi dunia ini. Bagi gerejamu, bagi keluargamu, akhirnya sampai berada bagi dunia ini. Bukan hanya kepada kita, tapi kepada keluargamu. Bukan hanya kepada keluargamu, tapi kepada gerejamu. Bukan hanya kepada gerejamu, kepada bangsamu. Bukan hanya kepada bangsamu, bagi dunia ini. Dia mengetahui rancangannya untuk dunia ini. Dia mengetahui rancangannya bagi bangsa kita. Dia mengetahui rancangannya bagi gerejamu. Dia mengetahui rancangannya bagi keluargamu. Dia mengetahui rancangannya bagi hidupmu. Oleh karena itu, apa itu rancangannya? Ketika engkau dalam keadaan susah, mungkin rancangan Tuhan kau katakan, yang terbaik adalah ketika kau keluar daripada permasalahan. Ketika kondisi dengan lagi sulit, mungkin yang kau berpikir adalah kesulitan akan berlalu. Ketika keluargamu bermasalah, maka yang kau harapkan rancangannya adalah keluargamu kembali dengan menjadi keluarga yang benar. Ketika gerejamu di dalam keadaan yang sulit, pergumulan, kau berbicara, kau berpikir bahwa mungkin bahwa ketika gerejamu selesai, itu sudah selesai. Tuhan menjawab doa. Dia mau engkau mendapatkan satu perspektif yang lebih besar. Rancangannya bukan hanya bagi dirimu, tapi rancangannya bagi orang lain, bagi dunia, bagi bangsa-bangsa. Sehingga kau tidak bisa hidup sendiri. Dia sudah memilihmu. Dia sudah menetapkan kau menjadi saksi bagi bangsa-bangsa. Bagaimana kita menjadi saksi? Banyak orang berpikir bahwa menjadi saksi adalah ketika engkau berkhotbah. Ketika engkau bersaksi dengan perkataanmu. Dan mengatakan saya adalah pendeta. Saya adalah orang yang percaya. Saya mengatakan Yesus Tuhan.
Yesus Tuhan adalah juru selamat dan satu-satunya. Dan orang-orang mengetahui bahwa engkau adalah orang Kristen. Tapi Bapak Ibu, saya mau katakan, bukan hanya yang mengatakan orang Kristen, bukan hanya perkataanmu yang menjadi saksi. Dia berbicara, Kisah 1 ayat 8, bahwa kau akan mempunyai kuasa kalau Roh Kudus turun ke atasmu. Dan kau akan menjadi saksiku, Yerusalem, Yudea, Samaria, bahkan sampai ke ujung-ujung bumi. Ada suatu kuasa yang seharusnya mengubahkanmu. Ada suatu kuasa yang seharusnya memimpin hidupmu. Dan kuasa itu adalah kuasa Tuhan. Yang ajaib, yang dahsyat. Itulah yang seharusnya memimpin hidupmu. Mengubah hidup dari hidup lamamu menjadi hidup yang baru. Kau tidak bisa bersaksi dengan mulutmu mengenai kebesaran Tuhan, tapi hidupmu tidak menjadi saksi bagi Dia. Banyak orang yang pintar berkhotbah, tapi hidupnya tidak pintar untuk bersaksi. Banyak orang yang hanya berbicara mengenai perkataan, tapi kehidupannya masih hidup yang lama. Tuhan katakan sekali lagi, dan saya katakan, Dia tidak peduli dengan masa lalumu. Dia peduli dengan masa sekarang dan yang akan datang. Dia mati bagimu di kayu salib untuk menebus dosa masa lalumu, supaya waktunya saat ini hidupmu berubah menjadi hidup yang baru. Itulah pesan daripada Alkitab. Itulah kebenaran daripada firman-Nya. Jangan tinggal dalam masa lalumu. Karena Tuhan katakan, walaupun dosamu merah seperti kirmisi, akan seperti putih seperti bulu domba. Kirmisi adalah kain merah, tapi bisa putih. Kain kesumba adalah kain yang warna merah, tapi menjadi putih. Bapak Ibu, artinya masa lalumu Tuhan tidak melihat. Tuhan tidak melihat masa lalu kita, tapi Dia mau melihat masa sekarang dan masa depan Tuhan. Masa depan hidup kita. Bapak Ibu, inilah pesan daripada Tuhan. Ketika kau berubah di dalam masa lalu, masuk kepada masa sekarang dan masa depan, maka kau menjadi saksinya. Tapi saksi bukan hanya dirimu, saksi juga adalah keluargamu. Banyak orang berbicara, pendeta banyak yang pintar khotbah, tapi keluarganya tidak menjadi saksi. Kenapa? Karena hidupmu yang pertama-tama tahu adalah keluargamu. Yang pertama menilai apakah kau saksi yang benar adalah keluargamu. Yang menilai siapa dirimu adalah keluargamu. Orang bisa munafik, tapi keluargamu tidak bisa munafik. Itu sebabnya banyak pengajaran dikatakan hebat, tapi sebenarnya tidak hebat mengubah orang menjadi saksi. Ketika kau sebagai hamba Tuhan pendeta,
maka hidupmu menjadi saksi pertama-tama adalah di dalam keluargamu. Ketika keluargamu melihat engkau menjadi saksi, ada kebenaran, maka keluargamu akan menjadi saksi. Bapak Ibu, begitu juga ketika keluargamu menjadi saksi. Di The Throne, keluarga-keluarga menjadi saksi. Kau datang bukan karena rencanamu, bukan karena engkau. Kau datang kepada gereja bukan karena kebaikan, bukan karena engkau yang mempunyai rencana, dan bukan juga gereja ada karena engkau. Gereja ada karena Dia memilihmu. Dia memilih keluargamu. Dia memilih kita semua. Keluarga-keluarga yang menjadi saksi akan menjadikan satu gereja yang mempunyai kesaksian. Gereja kesaksian bukan karena pendetanya pintar khotbah. Gereja kesaksian bukan hanya karena orang-orangnya pintar nyanyi. Tapi gereja kesaksian adalah ketika seluruh keluarga di dalam gereja itu menjadi saksi di dalam kebenaran. Itu sebabnya gereja bukan untuk mengumpulkan orang-orang percaya, tapi membentuk menjadi kesaksian bagi dunia bahwa Tuhan sudah memilih kita untuk menjadi saksi, bahwa Dia sudah datang untuk menebus dunia dan menjadikan saksi bagi dunia bahwa ada kebenaran di dalam dunia ini. Gereja bukan mencari orang dengan mengiming-iming orang lain masuk ke dalam gereja. Gereja bukan kumpulan daripada orang-orang munafik. Kau datang ke gereja bukan untuk mendengar khotbah, walaupun itu penting. Tapi kau datang kepada gereja adalah untuk beribadah kepadanya. Mana lebih penting beribadah dengan hanya mendengar? Iman datang karena pendengaran akan firman Tuhan. Oleh karena itu, dengarlah firman Tuhan setiap hari, bukan hanya di gereja. Dengarlah firman Tuhan selalu dalam kehidupan kita. Dia membawa kita untuk menjadi saksi. Ketika saya berkhotbah di tempat lain, saya akan kata yang pertama adalah saya saksi Tuhan. Dan kau boleh mengecek saya di dalam gereja saya. Kau boleh cek saya di dalam keluarga saya. Apakah saya layak untuk berkhotbah? Oleh karena itu, di dalam pengajaran kita ada 4 hal yang Tuhan berikan. Pertama adalah komitmen. Kedua adalah rela dibentuk. Ketiga adalah taat. Keempat adalah setia. Kau harus mempunyai saksi, menjadi saksi di dalam komitmenmu. Kau harus menjadi saksi di dalam kerelaanmu. Kau harus menjadi saksi di dalam ketaatanmu. Dan kau harus menjadi saksi di dalam kesetiaanmu. Bapak Ibu, waktu pendeta gereja menjadi saksi karena pendetanya pintar khotbah sudah lewat. Dengar saat ini. Sampaikan di mana-mana. Waktunya sudah datang.
bahwa gereja yang mengandalkan hanya khotbah pendeta, waktunya sudah lewat. Ini adalah waktunya dia memakai semua orang bagi kemuliaannya. Amin Bapak Ibu. Karena hari Jumat kemarin Tuhan berbicara kepada kita. Dalam Yeremia 29 ayat 11 berbicara, aku mengetahui rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Artinya apa? Pandemi ini Bapak Ibu bukan hanya menyerang pribadi. Pandemi COVID-19 menyerang keluarga, menyerang komunitas, menyerang bangsa, menyerang bangsa-bangsa. Sehingga banyak orang mengatakan, apa ini Tuhan? Bagaimana ini Tuhan? Tapi dia berbicara, aku mengetahui rancangan apa yang ada padaku mengenai hal ini. Supaya setiap orang berubah menjadi saksi bagiku. Supaya bangsa-bangsa berubah menjadi saksi bagiku. Akan ada bangsa-bangsa yang membuat suatu deklarasi bahwa bangsanya adalah milik Yesus. Amin Bapak Ibu. Saya percaya itu akan mulai terjadi. Karena apa yang terjadi saat ini tidak pernah terjadi selama dunia ada. Dan dengar saat ini, apa yang tidak pernah ada selama di dunia, di dalam pandemi, di dalam kesulitan, kesesakan, Tuhan mengubah menjadi suatu kegerakan Tuhan yang tidak pernah ada selama ini dari mulai dulu sampai sekarang untuk kemuliaannya. Tuhan akan mengubahnya menjadi suatu kegerakan untuk mengubah dunia bagi kemuliaannya. Itu sebabnya Bapak Ibu, sekarang semua orang bisa berkhotbah. Bahkan pendeta pintar khotbah nggak pernah berkhotbah lagi Bapak Ibu. Tapi pendeta dimanapun juga asal yang bisa ngomong semua khotbah di media sosial. Tuhan sedang membuat suatu rencana yang baru. Dia menjadi saksi bukan karena soal pintar berbicara Bapak Ibu. Tadi pintar berbicara belum tentu menjadi saksi. Tapi menjadi saksi adalah rencana Tuhan yang paling indah dalam hidupanmu. Bapak Ibu, keluarga yang menjadi saksi. Keluargamu akan menjadi saksi kalau hidupmu semua berubah. Gerejamu akan menjadi saksi kalau seluruh jemaatmu berubah. Gak ada jemaat yang hanya 10%, 90% hanya omong doang ataupun cuma daftar aja. Gak ada. Saya mau sampaikan, jemaat The Throne bangkit, bangun. Buat komitmen yang baru. Kita memang membatasi ke gereja. Tapi saya mau sampaikan, kau harus punya komitmen. Tanpa komitmen, engkau tidak layak untuk menjadi jemaat The Throne. Karena Alkitab katakan, ketika Tuhan sedang ada di tahtanya, dia katakan, Tuhan, Tuhan, mereka katakan, Tuhan, bukankah aku sudah bernubuat demi namamu? Bukankah aku sudah menyembuhkan orang sakit demi namamu? Dia katakan, aku tidak mengenal engkau. Aku tidak mengenal engkau. Ketika saya sedang berdoa untuk orang sakit,
Saya bertanya kepada malaikat, apa bedanya penyembahan dengan doakan orang sakit? Mujizat. Bagaimana melakukan mujizat? Banyak orang yang mengandalkan mujizat. Malaikat itu katakan, itu kan cuma iman. Kenapa Artinya Bapak Ibu, dia katakan, bisa aja itu iman sesaat. Tapi ketika kau menjadi saksinya, imanmu bukan sesaat, tapi iman yang benar. Jadi Bapak Ibu, jangan bangga dengan tadi doa-doa kita. Saya percaya mujizat, kita percaya mujizat. Tapi lebih daripada itu Bapak Ibu, kita mau katakan, jadilah saksi Tuhan. Jadi gereja adalah saksi Tuhan. Gereja dipanggil untuk menjadi saksi. Gereja adalah kita semua. Gereja adalah seluruh jemaat. Gereja bukan hanya pendetanya. Gereja adalah setiap orang percaya menjadi saksi. Kau bertanggung jawab terhadap hidupmu. Kau bertanggung jawab terhadap keluargamu. Kau bertanggung jawab terhadap gerejamu. Kau bertanggung jawab kepada bangsamu. Kau bertanggung jawab terhadap dunia ini. Kita semua bertanggung jawab. Bukan karena jabatan. Bapak Ibu sekali lagi, bukan karena dia pendeta. Kalau dia pendeta, baru dia tanggung jawab terhadap gereja. Bukan. Dia kan gembalanya. Kenapa saya harus ikut-ikutan? Karena Tuhan sedang memanggil kita untuk menjadi saksinya. Pendeta yang hanya khotbah. Jemaat yang hanya menjadi pendengar. Pendetanya bisa menjadi saksi, tapi jemaatnya cuma menjadi pendengar. Pendeta yang bisa ngomong belum tentu menjadi saksi di dalam hidupnya. Oleh karena itu, sekali lagi Bapak Ibu, hidupmu dipilih Tuhan untuk menjadi saksi untuk Tuhan. Yang kedua adalah bagaimana kita melakukannya. Adalah firman yang mengatakan bukan karena kebenaranmu, tapi karena pilihanku. Ketika lagu kita mengatakan bahwa kau sudah memilih aku untuk melayanimu, itu adalah pilihannya, bukan karena kau, bukan karena kebenaranku, tapi untuk kemuliaanmu. Bagaimana itu bisa terjadi? Adalah ketika hidupmu berubah dengan satu komitmen yang baru. Bapak Ibu, komitmen itu mempengaruhi bukan hanya di dalam daging kita, tapi sampai kepada roh kita. Sehingga dia mengubah dagingmu, dia merubah jiwamu, dia merubah rohmu. Alkitab berbicara, Bapak Ibu, mengenai orang fasik. Apa itu orang fasik? Orang fasik yang merencanakan kejahatan kepada orang lain. Bukankah orang jahat itu adalah orang yang jahat kepada orang lain? Ternyata bukan Bapak Ibu, bukan hanya itu. Itu namanya orang kasar Bapak Ibu. Kalau orang yang jahat itu, orang kasar, mungkin dia bisa tiba-tiba jahat memukul orang. Tapi orang jahat Bapak Ibu berbicara mengenai dalam hatinya dia sudah rencanakan kejahatan. Wah ini Bapak Ibu, kita berdoa untuk di dethrone tidak pernah ada.
Karena orang yang merencanakan kejahatan dalam hatinya, ketika dia berbicara kepada orang, pikirannya adalah untuk menipu orang. Ketika ketika berbicara kepada orang, dia mempersiapkan dirinya untuk menjebak orang. Hati-hati. Itu Alkitab katakan, itulah orang jahat. Jadi jangan berpikir bahwa orang jahat hanya orang yang tadi, preman-preman yang bertato, yang mabuk tiba-tiba pukul orang. Tuhan mengubah dirimu bukan hanya dagingmu, tapi sampai kepada roh dan jiwamu. Jadi bukan hanya ketika kita menjadi dari orang kasar menjadi orang yang lemah lembut, bukan. Tapi lebih daripada itu, dia rubah rencanamu. Dia bukan hanya merubah daripada gayamu, tapi sampai kepada hatimu. Orang yang tulus hati, baik hati, tulus hati. Jadi Bapak Ibu, saya percaya, dengar saat ini, saya sendiri nggak pernah, mungkin saya nggak pernah melihat, mendengar dalam keluarga saya. Dari saya kecil saya nggak pernah dengar. Ketika ayah saya dan ibu saya merencanakan kejahatan kepada orang lain. Tapi saat ini kita harus tahu Bapak Ibu, dengar bahwa Tuhan mau mengubah hidup kita. Melalui apa tadi? Bukan hanya gaya kita, bukan hanya daging kita, tapi sampai kepada tadi rencana kita. Kalau rencanamu adalah rencana yang baik, maka minggu kemarin Tuhan berbicara kepada kita, akan ada damai sejahtera. Amin Bapak Ibu. Damai sejahtera lah yang akan membuktikan siapa dirimu. Damai sejahtera lah yang akan membuktikan kita. Damai sejahtera lah yang akan membuktikan daripada gereja kita. Damai sejahtera lah yang akan membuktikan daripada bangsa kita. Kalau kita di the throne, maka kau akan pasti damai sejahtera. Ketika kau berjumpa dengan saya, maka tidak ada saya rencanakan apapun terhadap hidupanmu. Ketika kau berjumpa dengan Pak Penatua, maka tidak ada rencana apapun yang untuk mencelakakanmu ataupun mengambil sesuatu dari hidupanmu. Ketika kau berjumpa dengan ketua-ketua TWS, dia akan damai sejahtera karena tidak ada satupun rencana jahat yang ada pada mereka. Saya diundang khotbah. Bu Evi mengatakan, kita takut, kita berpikir pasti bisa salah atau enggak. Tapi saya adalah begini. Ketika saya diundang berjumpa dengan orang meng-arrange daripada pertemuan kita. Ada hampir 10 orang. Dia arrange dengan ke restoran yang mahal-mahal. Kami pun kaget. Ketika saya ada ataupun mau datang, bukan karena restoran mahal. Kita sampaikan itu. Dengar bahwa kita melayani bukan karena uang. Kita melayani
bukan karena ada sesuatu yang saya mau ambil. Di throne kau pada saat ini, kau melayani karena kau melayani Sang Raja. Bukan karena berani piro bayar saya. Dengar saat ini. Kalau kau masih berpikir begitu, maka hidupmu belum menjadi saksi. Kalau kau masih berpikir hal-hal tadi, maka kau belum diubahkan tubuh, jiwa, dan rohmu. Kau harus rela dibentuk. Karena Tuhan katakan, ketika Dia berjanji, Dia pasti akan menggenapi. Kau datang ke dalam gereja karena ada rencana dan janji Tuhan. Amin. Dia pasti menggenapi janjinya. Bagi setiap orang yang tekun dan setia padanya. Jadi Bapak Ibu, hatimu, rencanamu dalam hidupanmu, itulah yang akan menjadi saksi bagi Tuhan. Setiap orang bisa berkhotbah. Bahkan dari agama lain sudah lebih pintar berkhotbah, Bapak Ibu. Tapi dengar, orang Kristen seharusnya lebih pintar bersaksi. Bukan kebalikan. Saya ada dengar seorang konglomerat. Ada satu kesaksian. Dia mau cari istri. Istrinya orang Kristen. Pacarnya orang Kristen. Tapi Bapak Ibu, dia melihat bukannya menjadi saksi. Justru pacarnya yang orang Kristen justru mabuk-mabukan dan boros nggak karo-karo. Saya mencari istri. Saya pikir orang Kristen menjadi saksi. Ternyata justru saya melihat sesuatu yang kebalikan. Saya punya usaha di satu tempat mayoritas Kristen. Saya pikir gereja adalah tempat orang baik. Dia baik, sama saya baik. Tapi baik ada maunya. Baik karena mau minta sumbangan. Baik tapi pendetanya main perempuan di mana-mana. Bapak Ibu, Tuhan berbicara mengenai saksi supaya kita percaya tahu bukan omongan kita, tapi kalau kebenaran disampaikan, maka kau akan menjadi saksi. Kau akan melihat rencana Tuhan yang besar. Dan kita akan mendapatkan tadi bahwa kegerakan Tuhan yang besar akan terjadi. Kegerakan yang dahsyat akan terjadi ketika semua orang menjadi saksi. Gereja menjadi saksi. Sehingga setiap orang mengatakan di gereja ada kebenaran. Di gereja bukan ketakutan. Di gereja diam bukan karena takut. Tapi gereja diam karena menjadi saksi. Bukan karena perkataan tapi karena perbuatan. Bahkan karena kebenaran ada di dalam gereja. Karena itulah ajaran yang sebenarnya daripada Tuhan kita. Tuhan menjadikan kita saksi-saksinya melalui kebenaran. Dan yang terakhir Bapak Ibu, Tuhan memilih kita untuk apa? Tuhan memilih kita untuk menyembahnya di dalam roh. Banyak orang mengatakan bahwa enggak perlu, yang penting adalah benar. Amin. Menjadi saksi. Amin. Tapi yang kedua, yang tidak
kalah ataupun yang sama dengan itu adalah sembahlah Dia di dalam roh dan kepercayaan yang benar. Kenapa kita menyembah sampai 1 jam, 1,5 jam? Karena kita menyembah di dalam roh. Bukan hanya di dalam daging, tapi di dalam roh. Kasihlah Tuhan Allah, Tuhan Bapamu, dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Seluruh tubuh kita menyembah Dia. Dia ciptakan manusia, bukan hanya otaknya. Dia ciptakan manusia, bukan hanya mulutnya. Dia ciptakan manusia untuk kemuliaannya. Berarti seluruh tubuhnya menyembah Dia. Itu sebabnya di The Throne bukan hanya bernyanyi, menari, menyembah di hadapan tahtanya. Amin Bapak Ibu. Ada orang yang mengatakan jangan hanya tadi menyembah. Kita sudah tadi katakan kita adalah saksi di dalam kebenaran. Yang kedua adalah kita juga adalah menyembahnya di dalam roh. Sehingga seluruh jiwa kita menyembah. Seluruh roh kita menyembah. Bukan hanya mulut kita, bukan hanya tangan kita, tapi seluruh tubuh kita. Saya percaya ketika semuanya ini kita lakukan, maka firman Tuhan berbicara mengenai tadi, Dia hadir di tengah-tengah umatnya. Amin Bapak Ibu. Dia hadir di tengah-tengah umatnya. Yohanes 4 ayat 23 berbicara, Bapa mencari penyembah-penyembah yang menyembah di dalam roh dan kebenaran. Dia yang mencari, Bapak Ibu. Dia yang mencari orang-orang yang menyembah di dalam roh dan kebenaran. Artinya apa? Kalau dia mencari, dia menemukan apakah dia di sana atau tidak. Kalau dia menemukan kita, artinya dia bersama dengan kita. Kalau kau mencari uang ataupun misalnya perhiasan ataupun segala sesuatu yang hilang, HP, ketika kau temukan, apakah HP masih jauh daripadamu? Misalnya HP-mu hilang, HP-mu sudah ada di tanganmu. Dia mencari, orang yang mencari dalam roh dan kebenaran. Ketika dia ditemukan, engkau sudah ada di tangannya. Oleh karena itu dia katakan, aku ada di tengah umatku. Saya percaya Bapak Ibu, bahwa Tuhan ada di tengah kita. Saya percaya Dia ada bersama dengan kita. Karena kita menyembahnya di dalam roh dan kebenaran. Saya percaya Dia ada di gerejanya saat ini. Karena kita menyembahnya di dalam roh dan kebenaran. Kita percaya bahwa Dia ada dalam keluarga kita. Karena kita menyembahnya di dalam roh dan kebenaran. Kita percaya Dia ada di dalam gereja kita. Dalam bangsa kita, karena kita menyembahnya di dalam roh dan kebenaran. Oleh karena itu Bapak Ibu, jangan mencari Tuhan. Bukan hanya mencari. Kalau kita mencari, kita tidak akan menemukan. Tapi kalau kita menyembahnya di dalam roh dan kebenaran, maka Dia menemukan kita. Amin, haleluya, haleluya. Dia sudah menemukanmu, amin. Dia sudah bersama denganmu. Itulah yang akan membawa engkau sampai kepada Yerusalem yang baru. Amin, haleluya. Tuhan Yesus memberkati engkau. Dia bersama denganmu setiap saat. Dia bersama denganmu. Apapun masalahmu,
Dia bersama denganmu. Dia ada di